Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadits, salah satunya adalah tentang surutnya sungai Eufrat. Keterangan ini disebutkan dalam beberapa hadits dan disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW. Sungai Eufrat adalah salah satu sungai terbesar di wilayah Timur Tengah. Sungai ini membentang dari pegunungan di selatan dan berakhir di Teluk Persia. Keberadaan sungai Eufrat menjadi sumber air bagi masyarakat di negara-negara Turki, Kurdistan, Suriah, hingga Irak. Oleh karenanya, sungai Eufrat memiliki peran penting bagi kemakmuran negara-negara tersebut. Menurut Dr. Syauqi, dalam buku Geografi Sejarah Peradaban Dunia Kuno oleh Yulian Widya Saputra dan Muhammad Asmi bahwa sungai itu membelah pegunungan Taurus, lalu melewati Suriah di kota Jarablus, melewati Irak di kota Al-Bukmal, dan bertemu di sungai Tigris di Al-Qurnah, dan bermuara di Teluk Arab. Dalil tentang sungai Eufrat mengutip buku Dasar-Dasar Memahami Iman, Islam, dan Ihsan karya Ibnu Nugroho, bahwa salah satu tanda-tanda kiamat adalah munculnya gunung emas di sungai Eufrat. Hal ini dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga sungai Eufrat menampakkan timbunan emas. Manusia saling membunuh karenanya. Dan setiap 100 orang, terbunuh 99 orang. Setiap orang dari mereka berkata, semoga akulah yang beruntung. HR Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim pun, Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa hampir tiba masanya, sungai Eufrat surut menyingkapkan gunung emas. Jika orang-orang mendengar hal itu, mereka berjalan ke sana. Maka, orang-orang yang ada di sana mengatakan, jika kita membiarkan orang-orang mengambilnya, mereka pasti akan mengambil seluruhnya. Maka, mereka bertempur di atasnya, sehingga dari setiap 100 orang, akan terbunuh sebanyak 99 orang. HR Muslim mengutip buku Ensiklopedia Kiamat oleh Tayyib DIP, terdapat hadits riwayat lain menyebutkan tentang sungai Eufrat. Rasulullah SAW bersabda, hampir saja sungai Eufrat menyibak gunung emas, sehingga manusia saling membunuh demi gunung emas itu, hingga dari setiap 10 orang yang terbunuh, seorang yang selamat. HR Ahmad, setelah sungai Eufrat surut dan muncul gunung emas, selanjutnya peperangan dahsyat pun akan timbul untuk memperebutkan emas-emas tersebut. Akhirnya, akan timbul banyak korban, karena orang-orang yang menginginkannya saling membunuh. Kondisi sungai Eufrat menurut laporan dari The Inventory of Conflict and Environmental bahwa terdapat sebuah proyek dari GRAPI yang akan memanfaatkan air sungai Eufrat dengan dibuat 22 buah dam dan 19 PLTA. Oleh karena itu, saat ini Turki hanya memanfaatkan sedikit dari air sungai tersebut. Adapun berdasarkan laporan dari Marwa Doudi kepada World Commission Dams bahwa pembangunan JAP tersebut akan mengambil sebanyak 50% dari aliran air sungai Eufrat di perbatasan Turki dan Suriah. Sehingga hanya menyisakan sekitar 50% untuk negara Suriah dan Irak. Cara selamat dari godaan gunung emas di sungai Eufrat. Cara untuk selamat dari fitnah gunung emas di sungai Eufrat ini adalah dengan menghindarinya. Jika terlanjur melihatnya, maka diupayakan untuk segera menghindar dan menjauhinya. Selain itu, tidak perlu memperebutkannya hingga berani membunuh satu sama lain. Saling membunuh tersebut nantinya hanya menjerumuskan manusia kepada neraka dan penyesalan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba masanya sungai Eufrat kering dan menampakkan gunung emas. Maka, barang siapa datang untuk melihatnya, janganlah ia mengambil bagian sedikit pun dari gunung emas tersebut. HR Muslim.